Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Fauzan Hidayat dengan NIM 422325001 dari Universitas Negeri Medan, Program Studi Ilmu Komputer. Di sini saya akan sedikit membagikan atau menjelaskan program yang sudah saya buat untuk menyelesaikan persoalan persamaan diferensial linear homogen dengan kasus akar persamaan karakteristiknya yang berbeda, di mana yang kita ketahui untuk persamaan diferensial linear homogen ini memiliki 3 kasus umum. Yang pertama itu jika akar-akarnya berbeda, dan yang kedua itu jika akar-akarnya berulang, dan yang terakhir itu jika akar-akarnya kompleks atau memiliki akar imajiner. Di sini saya akan membahas mengenai akar yang berbeda. Sebelum kita masuk ke programnya, sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk menentukan solusi umum dari persamaan diferensial linear homogen ini, khususnya untuk kasus akar yang berbeda. Di sini ada 4 langkah menemukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen. Pertama itu kita akan mendefinisikan persamaan diferensialnya terlebih dahulu. Kenapa harus didefinisikan? Itu harus didefinisikan karena jika tidak didefinisikan, kita tidak tahu apa yang mau kita selesaikan. Nah, setelah kita mendefinisikan persamaan diferensial ini, selanjutnya kita akan menentukan persamaan karakteristiknya. Sebenarnya apa itu persamaan karakteristik? Persamaan karakteristik ini kasarnya bisa kita sebut saja dengan persamaan aljabar dari persamaan diferensial. Semisal kita mendefinisikan persamaan diferensialnya itu sebagai Y double aksen dikurang 3Y ditambah 2Y, 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0, maka persamaan karakteristiknya itu M kuadrat dikurang 3M ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan karakteristik ini nantinya akan kita temukan akar-akarnya. Atau di sini kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan akar persamaan karakteristik. Untuk apa kita menentukan persamaan karakteristik? Jelas, untuk menentukan solusi umumnya. Jika akar persamaan karakteristiknya berbeda, maka solusi umumnya seperti yang dapat kita lihat di sini, yaitu Y sama dengan C1E M1X ditambah C2E pangkat M2X dan seterusnya. Jika akar-akarnya berulang, maka solusinya akan berbeda. Begitu juga jika akar-akarnya imajiner atau kompleks. Oke, setelah kita mengetahui 4 langkah dasar untuk menentukan solusi umum ini, maka kita bisa melakukan komputasi atau bisa membuat programnya. Ini adalah hal yang paling mendasar ketika kita ingin membuat sesuatu program. Kita masuk ke programnya. Oke, baik. Ini adalah program yang sudah saya buat. Oke, baik. Jadi di sini yang pertama kali kita lakukan itu adalah mengimport library SIMPy dengan alias SP untuk mempermudah penulisan. Nah, library SIMPy ini berguna ketika kita ingin menggunakan simbol atau function yang kita gunakan dalam persamaan diferensial. Sini kemudian kita mendefinisikan variabel X dan M dengan SP symbols. Symbols di sini merupakan function bawaan dari SIMPy. Sini kita buat dia simbolnya X dan M untuk variabel X dan M ini. Kemudian kita mendefinisikan fungsi sama dengan mendefinisikan simbol. Bedanya di sini kita menggunakan fungsi bawaan function dari SIMPy, yaitu untuk mendefinisikan bahwa Y ini adalah sebuah fungsi. Setelah kita mendefinisikan variabel dan fungsi ini, maka kita lanjut ke intinya, yaitu kita definisikan dulu persamaan diferensialnya. Nah, di sini saya menggunakan contoh persamaan diferensial yang sederhana, itu Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Lalu di sini kita membuat persamaannya dan kita masukkan ke dalam variabel perdiff atau persamaan diferensial. Di sini kita menginisiasi persamaan diferensialnya menggunakan sp.eq yang artinya equation dalam pustak atau library SIMPy.
Sini penulisannya yx.diff(x), x. Nah, ini maksudnya apa? Pasti mungkin banyak yang bingung. Ini maksudnya adalah fungsi y atau y, bisa kita sebut y dot diff(x), x. Diff di sini artinya itu differentiate atau turunan. X-nya di sini ada 2 kali, sehingga ini kita turunkan dia sebanyak 2 kali, atau dalam bahasanya kita bisa sebut dengan y double aksen. Jika kita misalnya di sini kita y 3 aksen, maka bisa kita tulis saja di sini, kita tambahkan nilai x-nya, maka ini nanti akan secara otomatis y 3 aksen. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Ini kita masukkan 3 dikali yx.diff(x). Nah, di sini kita turunkan dia sebanyak 1 kali, sehingga dia menjadi 3y aksen, dan ditambah 2yx sama dengan 0, dibatasi dengan koma. Nah, setelah kita mendefinisikan persamaan diferensialnya, maka kita bisa menentukan persamaan karakteristiknya. Jika kita secara manual, mungkin sini bisa kita langsung saja y double aksen itu sama dengan m2 misalnya, atau f2, terserahlah alfabetnya. Artinya ini m kuadrat dikurang 3m ditambah 2y sama dengan 0. Itu kalau secara manual. Jika secara program, maka kita harus memikirkan langkah apa yang untuk menentukan persamaan karakteristiknya ini. Jadi dari yang saya buat ini, kita menentukan persamaan karakteristiknya itu melibatkan koefisien dari setiap turunannya. Misalnya di sini y double aksen dikurang 3y ditambah 2y, maka koefisiennya itu ada 1, 3, dan 2. Nah, ini akan kita ambil, lalu kita ganti y double aksen ini menjadi m, misalnya m kuadrat, ini jadi m, yang ini jadi konstanta saja jadi 2. Disinilah kita melakukan perulangan. Ini artinya untuk variabel term, misalnya ini sebenarnya kita bisa saja kita suka hati mau i, biasanya i. Di sini saya ganti term untuk mempermudah. Jadi ini artinya jika term, di sini kan for term in perdiff.lhs, ini artinya left side argumen di dalam perdiff, yaitu ini adalah left side-nya. Nah, jika term ini memiliki yx.diff(x) 2 kali, atau di sini juga bisa x sebenarnya, maka variabel coef itu kita ambil koefisiennya. Kita ambil koefisiennya itu 1. Sini 1. Lalu kita tambahkan chart equationnya ini jadi coef dikali m kuadrat, karena ini untuk order 2. Jadi ini hasilnya adalah 1 dikali m kuadrat. Itu juga untuk yang selanjutnya. Jika term memiliki yx diff x1, atau di sini bisa juga x saja, maka kita ambil koefisiennya yaitu 3. Maka ini nanti seharusnya coef dikali m, sehingga ini 3 dikali m. Lalu juga misalnya koefisiennya memiliki yx, atau ini kita ambil koefisiennya, lalu kita tambahkan ke dalam variabel char equation, sehingga nanti char equation ini berisi persamaan karakteristiknya. Setelah kita kumpulkan, di sini kita kumpulkan menggunakan persamaan karakteristik, yaitu sp.eq char equation sama dengan 0. Ini akan kita lihat nanti, kan di sini akan kita print dia. Setelah kita menentukan persamaan karakteristiknya, ini bisa langsung kita tentukan akar-akarnya menggunakan fungsi bawaan dari SIMPy, yaitu sp.solve.
Sini ada parameter M, yang artinya M ini adalah variabel di dalam persamaan karakteristiknya, dimana di sini kita tulis dia dalam variabel M. Dan jika di sini R, maka di sini harus kita ganti R, dan di sini juga kita harus kita ganti jadi R. Oke. Nah, setelah kita menentukan akar-akarnya, di sinilah bisa nanti berbeda kasusnya. Jika kasusnya itu akar yang berulang atau akar yang kompleks, maka solusinya akan berbeda. Namun jika akar yang berbeda, maka solusinya adalah seperti yang ada tadi, yaitu Y sama dengan C1E M1X ditambah C2E pangkat M2X dan seterusnya, dimana M ini merupakan akar-akarnya. Oke, baik. Di sini kita masukkan dia ke dalam variabel solusi sum, artinya kita jumlahkan dia. sp.symbol itu kita buat dia simbol C I, dimana I ini nanti akan mulai dari 1 dikali dengan sp.eksponensial akar dari X, akar dikali X. Akarnya ini apa? Root in enumerate akar. Nah, disinilah dia. Ini kita lakukan pengurangan atau enumerasi dari variabel akar ini dimulai dari 1. Artinya misalnya di sini ada 3 akarnya, misalnya kita satu-satu kita apain. Baru nanti akan dikalikan dengan eksponensialnya ini. Oke, baik, mungkin bisa langsung kita coba. Kita run. Di sini akan muncul persamaan karakteristiknya, itu M kuadrat dikurang 3M ditambah 2 sama dengan 0, dan akar-akarnya itu adalah 1 dan 2. Maka solusi umumnya adalah C1 dikali eksponensial pangkat X ditambah C2 eksponensial pangkat 2X. Ini juga bisa kita ganti persamaan diferensialnya suka hati kita. Namun bila ingin dikembangkan, nantinya akan saya kembangkan mungkin menggunakan inputan, sehingga kita tidak menuliskannya menggunakan bahasa seperti ini. Jadi kita bisa inputkan dengan bahasa yang seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya mengenai program yang sudah saya buat untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear homogen pada kasus akar yang berbeda. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.